Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, my students. How are you today? Okay, I hope you are fine. Okay, are you ready to study now? Iya. Oke, sekarang hari ini kita akan belajar lagi bahasa Inggris ya. Pelajaran bahasa Inggris untuk anak kelas 9. Ya. Our lesson today, ya, pelajaran kita hari ini adalah past continuous tense. Ya. With me, Ma'am Leni Noprianti. Oke anak-anak, materi hari ini pembahasan kita yaitu kita akan membahas tentang tenses atau grammar ya, yaitu tentang past continuous tense. Ini adalah tenses atau grammar nanti yang kita pakai dalam membuat kalimat. Kalau kemarin masih ingat pelajaran kita yang di minggu lalu, yaitu juga kita membahas tentang grammar ya, yaitu tentang simple present continuous tense ya. Ini hampir mirip tapi beda di dalam penggunaan kalimat seperti to be ataupun nanti keterangan waktu ya. Oke, kalau kalian sudah menyimak materi yang kemarin tentang present continuous tense, nah yang ini juga bentuknya tidak jauh, hampir sama ya, cuman beda di to be dan juga keterangan waktu yang berbeda. Nah, oke, untuk materi past continuous tense kita coba di sini ada beberapa gambar ya sebelum saya menerangkan apa itu past continuous tense. Oke, are you ready? Oke ya. Siap ya anak-anak? Harus semangat walaupun kita masih belajar di rumah. Oke? Look at this picture. Iya. Past continuous tense. Oke, look at this picture. Kamu lihat anak-anak gambarnya ini adalah dalam bentuk kalimat past continuous. Iya. Example, what were you doing yesterday? Iya. Kita lihat contohnya ya. Sekalian dilihat gambarnya, sedang apakah itu di dalam gambar? Oke. Sedang apa kamu sekarang? Sedang apa kamu yesterday? Di sini bentuknya adalah kemarin. Iya. Sedang apa kamu kemarin? Kalau yang materi kita yang lalu yaitu kegiatan yang dilakukan dalam bentuk sekarang. Oke, kalau yang ini bentuknya adalah yang ditanyakan adalah what were you doing yesterday? Iya, sedang apakah kamu kemarin? Kita lihat gambarnya sedang apa dia anak-anak? Iya. Oke, dia sedang I was playing gitar. Iya, katanya saya sedang bermain gitar. Oke ya. Pertanyaannya ingat di sini bentuk keterangan waktunya yaitu adalah yesterday. Oke. I was playing gitar. Ya, saya sedang bermain gitar. Ya, pertanyaannya ingat ya. Di sini yang sedang dilakukannya adalah keterangan waktunya adalah kemarin, ya. Oke. Kita lihat the next example. Oke. Look at this picture. Lihat lagi gambarnya anak-anak. Oke, kira-kira ini gambarnya ngapain ya? Oke, biar kalian paham aja, saya kasih beberapa contoh dan gambarnya biar kalian paham ya bedanya dengan present continuous tense dan juga past continuous tense. Ya, kalau present continuous tense yang kita pelajari minggu lalu, sekarang bentuknya adalah past continuous tense. Oke, what were they doing last night? Iya. Apa yang sedang mereka lakukan tadi malam? Oke, last night ya. Apa yang sedang mereka lakukan tadi malam? Oke, silakan lihat gambarnya anak-anak, sedang apakah mereka itu? Oke. They were watching TV. Ya. They were watching TV. Ya, mereka sedang sedang apa? Iya, menonton TV. Oke ya. Oke. Next. Nah, look at this picture. Lihat lagi gambarnya anak-anak. Oke. What was is doing? Iya. Oke, ini menanyakan sedang apa sih? Karena kamu lihat di gambar ini.
Iya, it di sini menunjukkan the flower ya. Karena dia kata gantinya adalah ini the flower tadi di sini. Oke, kira-kira iya, kita lihat the flower was blooming. Iya, bunga itu sedang bermekaran. Ya, ini ya the flower was blooming. Ya, menanyakan kira-kira sedang apa bunga itu. Ya, the flower was blooming. Ya, bunga sedang bermekaran. Oke? Now, look at this picture. Oke, sekarang lihat lagi gambarnya. Yang ini gambarnya sedang apa kira-kira? Oke, the first picture and then the second picture. Kita lihat lagi gambar yang pertama, gambar yang kedua. Oke, sedang apa itu? Oke, she was sleeping. Iya, she was sleeping. Nah, ini gambarnya dia sedang tidur, ya. Oke, yang ini gambarnya I ate pizza. Iya, katanya ya. She was sleeping when I ate pizza. Ya, dia sedang tidur ketika saya makan pizza. Ya, ketika saya telah memakan pizza ya. Oke, kita lihat lagi. Next. Iya. Oke, look at this picture. Lihat lagi gambarnya anak-anak. Kira-kira gambarnya lagi ngapain ini? Yang pertama, gambar yang kedua. Oke. Oke, we were sitting. Iya, we were sitting. Nah, ini yang we were sitting. Kami sedang duduk. Nah, ini ya gambar yang pertama. Gambar yang keduanya yang mana? Iya, you were reading a book. Iya, kamu sedang membaca buku. Iya. Oke, we were sitting while you were reading a book. Iya, kami sedang duduk ya pada saat kamu sedang apa? Sedang membaca buku. Oke, berarti ini ada dua gambar yang Ibu kasih contoh ya, dua gambar dan juga dua kalimat, sama seperti yang tadi. Oke. Next. Nah, please silakan lagi, lihat lagi. Gambar yang pertama, kira-kira ini gambar apa ya? Iya. Now, the second picture, gambar yang kedua, kira-kira gambarnya lagi ngapain nih? Bangun tidur. Ini kira-kira cuacanya sedang hujan ya. Oke, kita coba lihat dalam bentuk bahasa Inggrisnya. Oke, it was raining. Iya, katanya ini cuacanya sedang hujan. Iya, sedang hujan. Terus gambar yang kedua, kamu lihat tadi sedang apa? Iya, bangun tidur ya. I woke up. Ya. Kalau biasanya I wake up, I woke up. Ya, bentuk kata kerjanya yang kedua. Oke, it was raining when I woke up. Iya, katanya cuaca sedang hujan. Ya, ini sedang hujan ketika saya bangun tidur. Ya, ketika saya bangun ya. Oke, ini dua bentuknya dua kalimat juga ya, dengan menggunakan kata penghubungnya di sini. Ada when. Oke, now. Oke, please attention. Iya. Apa sih itu past continuous tense? Iya, anak-anak, kita pelajari di sini adalah bentuk dari kalimat past continuous tense, yaitu adalah bentuk dari kalimat yang digunakan untuk menyatakan bahwa suatu aksi sedang berlangsung selama waktu tertentu pada waktu lampau atau past. Oke ya. Jadi gini anak-anak, bentuk kalimat past continuous tense ini adalah bentuk kalimat yang sedang kamu lakukan ya, sedang kamu lakukan atau sedang kamu kerjakan peristiwanya, kegiatannya, tapi kamu mengerjakan atau yang sedang kamu lakukan itu bentuknya adalah masa lampau. Jadi misalnya gini, kamu sedang belajar atau membaca, sedang membaca itu kegiatan kamu yang sedang kamu lakukan, tapi waktunya di masa lampau, atau bisa jadi tadi malam, kemarin, atau 2 hari yang lalu, begitu ya anak-anak ya pemahamannya. Itu namanya adalah past continuous tense. Ya, ini yang pelajaran kita hari ini. Kalau yang kemarin
sama kegiatan kalau yang bentuk present continuous tense kemarin yang sudah kita pelajari itu juga bentuk kegiatan yang sedang dilakukan juga, tapi kegiatannya atau waktunya adalah sekarang. Nah, kalau yang sekarang ini untuk pelajaran kita yang past continuous tense itu kegiatan yang sedang dilakukan, peristiwa yang sedang dilakukan, tapi waktunya adalah bentuknya masa lampau. Berarti kegiatannya itu yang kamu kerjakan di masa lalu atau kegiatan kemarin, 2 hari yang lalu atau seminggu yang lalu gitu ya anak-anak. Paham ya kira-kira ya untuk membedakan apa itu yang present continuous tense dan juga past continuous tense ya. Nah, ini yang untuk past continuous tense, saya ulangi lagi, adalah bentuk kalimat yang digunakan untuk menyatakan bahwa suatu aksi yang sedang berlangsung selama waktu tertentu pada waktu lampau atau past ya. Jadi ini kegiatan yang sedang dilakukan pada waktu masa lampau. Oke, saya rasa paham ya anak-anak ya. Oke, kita lanjut. Oke, past continuous tense. Iya. Ini untuk kalimat yang sedang dilakukan untuk masa lampau, yaitu ada formnya. Kita lihat bentuk kalimat itu yang harus ada di dalam kalimat itu menggunakan was or were, atau nanti di sini ada ditambah juga dengan atau plus verb one ing ya. Ini harus ada ini to be-nya ada 2, was dan were, plus verb one ing. Nah, to be yang dipakai 2 ini nanti disesuaikan dengan subjeknya. Oke. Was, were plus verb one ing, yaitu kata kerja yang pertama ditambah dengan ing. Oke ya. Oke, kita lihat selanjutnya. Oke, past continuous tense. Nah, ini yang menggunakan dalam pembuatan kalimat. Tadi kan sudah kita lihat bentuk dari to be dan verb one plus ing-nya ya. Sekarang ini kita lihat subjeknya. Subjek dan to be. Oke, seperti subjek I. Nah, yang I ini to be-nya was. Oke ya, hati-hati nanti jangan keliru dengan bentuk yang kemarin. Kalau untuk past continuous tense kita pakai subjek I, to be-nya was ya. She was, he was ya. Terus it was, you. Nah, ini you were dan we were. Terus they were. Oke, ini ya subjek I, she, he, it, saya, dia untuk perempuan, dia untuk laki-laki, it. Ini ya kata ganti benda. To be-nya yang dipakai ini was. Oke, you, we, they. To be yang dipakai ya were. Hati-hati anak-anak ya. Jadi to be yang dipakai hanya was dan were. Oke, 2 to be sesuaikan dengan subjek ya. Oke, paham ya anak-anak? Nanti kalian hafalkan di rumah. Mungkin ini juga sudah waktu pelajaran kalian kelas 7 dan kelas 8. Oke, untuk seperti my mother. Nah, itu juga ya ditambahkan bisa banyak nanti. Silakan kamu cari sendiri nanti ya di rumah. Oke, contoh kata kerja. Kita lihat contoh kata kerja nggak jauh beda sama yang simple present continuous tense yang kemarin ya. Seperti eat menjadi eating, iya karena verb one plus ing. Dance, dancing. Sing menjadi singing. Write menjadi writing, iya. Look menjadi looking. Sleep menjadi sleeping, iya. Jadi kata kerja tetap dipakai kata kerja yang pertama ditambah dengan ing. Nah, ini dia ya yang kita pakai dalam past continuous tense. Oke, next. Time signalnya. Iya. Apa sih itu? Ini sama dengan keterangan waktu ya. Ini waktu yang dipakai untuk kalimat past continuous tense. Seperti yesterday, iya, last week, last month, last year, last night. Iya. Kita lihat, ini keterangan waktunya yang dipakai untuk
bentuk past continuous tense adalah seperti kemarin, ya, last week minggu lalu, bulan lalu, ya, last year tahun lalu, atau tadi malam, dan seterusnya. Masih banyak yang lainnya ya. Nanti kalian cari sendiri. Oke, ini adalah untuk keterangan waktu yang dipakai dalam bentuk kalimat past continuous tense. Oke? Iya, past continuous tense selanjutnya di sini ada conjunction. Ya, untuk bentuk kalimat past continuous tense ini biasanya dalam bentuk kalimatnya menggunakan when dan while. Iya, jadi nanti kalimatnya ada dua bentuk kalimatnya ya. Oke, sekarang kita lihat dulu ini conjunction itu apa. Ini adalah kata penghubung. Kata penghubung yang kita pakai di dalam past continuous tense ini ada dua, yaitu menggunakan when dan while. Ya, nanti di dalam bentuk kalimatnya itu ada dua kalimat contohnya ya. Oke, when ini nanti artinya adalah, kalau mungkin yang kamu tahu ini artinya adalah when ini kapan ya kalau dalam kalimat pertanyaan, tapi di sini kita bukan kalimat tanya, tapi di sini adalah sebagai kata penghubung, yaitu ketika, bisa kamu artikan ya. Plus simple past tense. Nah, ini dia. Nanti setelah ada nanti kalau ada conjunction when, nah itu nanti diikuti dengan past tense, simple past tense. Masih ingat ya anak-anak apa itu tensi simple past tense? Kegiatan masa lampau. Hati-hati ya. Kegiatan masa lampau, kalau ini kan past tense, yang kita pelajarin ini adalah past continuous tense. Kalau ini sedang berlangsung, kalau ini kegiatannya yang telah dilakukan. Ingat, kalau untuk kalimat past tense ini menggunakan kata kerja yang kedua. Ya. Next, while. Nah, ini while ini artinya adalah pada saat. Ya. Ya. Plus past continuous tense. Nah, setelah nanti ada kata while, nah itu nanti diikuti dengan kalimat apa? Past continuous tense. Ya, ini yang kita pelajari sekarang ya. Ini adalah kalimat yang sedang berlangsung di masa lampau. Oke. Biar paham kita lihat contohnya. Oke. Past continuous tense tetap anak-anak masih menggunakan pola kalimat. Di sini tetap saya kasih pola kalimatnya biar kalian paham ya. Oke. Past continuous tense pola kalimatnya masih seperti contoh yang ada di present continuous tense, yaitu ada positif, negatif, dan interrogatif. Oke, kita sekarang coba yang positif dulu. Saya jelaskan yang positif. Ini gak jauh beda ya, hampir sama dengan yang kemarin dengan present continuous tense, cuman hanya beda di to be. Oke, untuk positif subject plus to be. Iya, subject masih ingat ya tadi subjeknya apa aja? I, you, we, they, she, he, it, my mother, my father, itu semua adalah subjek contohnya. Oke, to be. Setelah ada subjek ada to be. Oke, to be-nya apa yang kita pakai? Was dan were. Oke, dua to be ini sesuaikan nanti dengan subjek yang kamu pakai. Oke, plus verb one ing. Nah, setelah itu harus diikuti dengan kata kerja pertama ditambah dengan ing. Terus nanti ada objek atau adverb ya, keterangan. Oke, objek pelengkap boleh ya, atau keterangan waktu, keterangan tempat boleh. Oke, kita lihat contohnya. Oke, example. She was washing the dishes yesterday. Iya, kita lihat di sini. She was washing the dishes yesterday. Iya, dia. She di sini adalah subjek ya. She. Setelah itu harus ada to be. To be-nya kita pakai di sini adalah was karena subjeknya adalah she. Jadi she was washing. Ya, asal kata was ini mencuci. Jadi kalau washing berarti dia sedang mencuci. Ya, the dishes ini adalah mencuci apa? Piring kotor ya. Yesterday. Oke, yesterday ini keterangan waktu, adverb of time-nya atau time signal-nya. Ini adalah apa? Kemarin. Ya, jadi she was washing the dishes yesterday. Ya, dia sedang mencuci piring kotor. Ya, kapan? Kemarin. Oke ya, sesuai dengan polanya. Oke, kita lanjut ke negative form. Ya, negative form ini adalah bentuk kalimat yang negatif. Oke, kita lihat pola kalimat yang untuk negatif anak-anak. Subject to be nya tetap was, were,
plus not. Iya, ini setelah to be diikuti dengan not plus verb 1 ing, object or adverb. Ya, kita lihat dalam contohnya. Oke. Bedanya hanya di not ya, antara positif dan negatif, karena negatif ini menyatakan kalau dia itu tidak. Jadi letak notnya ini apa? Setelah to be. Oke, contoh. She was not washing the dishes. Oke. Dishes yesterday. Iya. Dia apa tidak sedang mencuci piring kotor ya di sini ya, kemarin. Ya, kita lihat si subject was to be not. Ini menyatakan dia tidak. Oke, letaknya ya setelah to be. Terus ini verb 1 plus ing, ini sebagai objek dan keterangan waktu. Oke, keterangan waktunya pakai yesterday karena bentuknya adalah masa lampau. Jadi dia tidak sedang mencuci piring kotor kemarin ya. Jadi kegiatannya dia tidak sedang mencuci piring kotor kemarin. Jadi kapan kegiatan yang dilakukan? Yaitu waktunya dia kemarin mengerjakannya. Maksudnya gitu ya. Ini maksudnya tidak karena bentuknya adalah negatif. Kalau ini bentuk yang positif. Oke. Next, interrogative form. Bentuk interrogatif ya. Ini nanti di akhirnya tanda tanya. Oke, diawali dengan to be. Ya, to be yaitu to be-nya tetap masih sama ya, was, were plus subject ya, diikuti dengan subject, verb 1 plus ing, object and adverb. Oke, nanti di sini bentuknya adalah tanda tanya. Oke, berbeda untuk pertanyaan ya, karena harus diawali dengan to be. Setelah itu baru subject. Oke. Was she washing the dishes yesterday? Ya, apakah dia sedang mencuci piring kotor kapan? Kemarin. Iya, ini pertanyaan menyatakan pertanyaan apakah. Berarti nanti jawabannya harus yes atau no. Ya, misalnya yes, she was, atau no, she was not. Ya, nanti boleh jawabannya kembalinya. Kalau yang yes, nanti kamu lihat yang positifnya ya. Yes. Untuk full answernya yes, she was washing the dishes yesterday. Iya, kalau yang untuk yang apa menyatakan no, tidak, berarti nanti bisa dilihat ke negatif ya. No, koma, atau she was not washing the dishes yesterday. Nah, begitu ya anak-anak ya. Ini nggak jauh, hampir sama dengan present continuous tense yang kita pelajari minggu lalu. Cuman bedanya hanya di to be saja. Ini to be-nya pakai was, were, terus pakai keterangan waktunya adalah bentuk masa lampau. Oke ya. Kira-kira bisa ya anak-anak membedakan antara present continuous tense dengan past continuous tense yang kita pelajari hari ini. Oke. Oke, selanjutnya kita coba di sini menggunakan when dan while. Tadi sudah saya terangkan ya, when itu apa, while juga apa. Kita lihat dalam contoh kalimat. Untuk kalimat past continuous tense ini biasanya diikuti dengan dua kalimat. Biasanya diikuti dengan apa? Ada kata penghubung when dan while. Oke, number 1. I was sleeping when you come. When you came. Sorry. I was sleeping. Iya, saya sedang tidur. Nah, ingat ya. I was sleeping. Iya, saya sedang tidur. When you came. Iya, ketika kamu datang. Ketika kamu datang. Oke. I was sleeping. Saya sedang tidur. Iya, ini bentuknya adalah past continuous tense yang kita pelajari hari ini ya. Ini I was sleeping. I was sleeping. Iya. Subject to be, verb 1 plus ing. To be-nya kita pakai was karena di sini bentuknya harus apa? Bentuk past continuous tense. Oke, ditambah dengan when. When ini kata penghubung ya anak-anak, ketika ya. Ingat tadi setelah kata penghubung when itu harus diikuti dengan simple past tense. Masih ingat tadi simple past tense ini harus menggunakan kata kerja yang kedua. Nah, ini you came.
You subjeknya, came ini adalah kata kerja yang kedua. Kalau kata kerja yang pertamanya adalah come ya, come. Nah ini came, tulisannya beda ya, nanti kalian lihat, karena kan kata kerja ini kan kita ada 3 ya dalam bahasa Inggris ya, ada kata kerja yang pertama, kedua, dan ketiga, tapi yang kita pakai kalau untuk past tense itu adalah kata kerja yang kedua. Oke, kalau yang untuk past continuous tense ini kata kerja yang pertama ditambah dengan ing. Bisa ya anak-anak kira-kira membedakannya. Oke, I was sleeping when you came. Iya. Ya. Saya sedang tidur ketika kamu datang. Ya, hati-hati. Ini bentuk kalimatnya adalah simple past tense. Jadi subjek dan verb to. Kata kerja yang kedua. Kalau kalimat yang ini adalah bentuknya adalah past continuous tense. Ya. Ingat ya anak-anak, setelah when, kata penghubung when, nah ini diikuti dengan apa? Past tense. Oke, kita lihat contoh selanjutnya. Oke, yang kedua, my mother was cooking while I was studying. Nah, ini ya. My mother was cooking. Ibu saya sedang memasak pada saat saya sedang belajar. Iya, tapi ini kegiatannya masa lampau ya. My mother was cooking. Kamu lihat to be-nya. Kalau menggunakan was atau were berarti dia kegiatannya kan bentuknya adalah masa lampau. Ibu saya sedang memasak. Ini ya, pada saat saya sedang belajar. Oke. Kita lihat, ini adalah yang di garis bawah yang ini, my mother was cooking adalah past continuous tense. Bentuknya adalah tensesnya adalah past continuous tense, yaitu kegiatan yang sedang berlangsung, tapi bentuknya adalah masa lalu, kegiatan yang masa lampau ya. Oke, dilihat lagi, ada kata penghubungnya while. While ini berarti pada saat ya. Pada saat saya sedang belajar. Jadi pada saat saya sedang belajar, ibunya sedang ngapain? Ya, my mother was cooking. Nah, ini pun anak-anak dilihat, kalau yang while tadi udah saya terangin tadi yang pertama ya. While itu setelahnya diikuti dengan past continuous tense juga, berarti sama. Jadi 2 bentuk kalimatnya. Ini juga 2, tapi yang setelah when harus diikuti dengan past tense. Diingat ya kalimatnya. Ini juga boleh dibalik, boleh nanti pakai when dan while ini kata when dan while ini bisa letaknya di awal juga boleh. Ya, misalnya seperti ini tadi. Nah, ini ya. When-nya ketika kamu datang, ya, tapi harus pakai koma ya kalau when-nya di awal. Ya, ketika kamu datang, saya sedang tidur. Oke, when you came, nah koma kalimatnya ya. Terus nanti baru I was sleeping. Nah, boleh. Oke, untuk yang nomor 2 sama ya. Ini juga nanti boleh mau diletakkan di awal juga boleh while-nya. Oke nak, maaf ya. Oke, ini past continuous tense. Diingat lagi pada saat while ini harus apa bentuknya? Ya boleh ya. Ini biasanya bentuknya adalah past continuous tense. Oke, ini ya. Oke, kita coba nanti kalian di rumah bisa latihan dulu ya. Diingat lagi penggunaan past continuous tense, menggunakan when dan while. Dilihat contohnya seperti ini ya anak-anak ya. Oke, ini waktu untuk kamu. Oke, complete the sentences below using when or while. Lengkapi kalimat di bawah ini dengan menggunakan when atau while. Ya, sudah barusan kita pelajari ya. Mudah-mudahan kalau yang past continuous tense-nya nggak begitu sulit ya. Mudah-mudahan kalian paham, karena past continuous tense itu mirip sama yang present continuous tense. Cuman beda di to be dan bentuk keterangan waktu. Nah, di sini kita juga membahas penggunaan past continuous tense dengan menggunakan when atau while. Oke, dilihat anak-anak, silakan ini kamu lengkapi dengan menggunakan when dan while.
seperti number 1, the police stopped him, bla bla bla, he was driving. Nah, silakan yang di titik-titik ini kamu isi boleh dengan when atau while, disesuaikan dengan apa yang sudah kita pelajari tadi. Oke ya, yang titik-titik isi dengan when atau while. Okay, please you do this exercise number 1 until number 5. Oke, ini anak-anak silakan kalian kerjakan ya, nomor 1 sampai nomor 5. Silakan diisi lagi titik-titiknya dengan menggunakan when atau while yang sudah kita pelajari hari ini. Oke, ini tugas kita ya, daring yang ada di bab 5, tapi ini bagian yang pertama ya, bagian yang kedua ya. Nanti kalian boleh lihat di buku, masih tetap di bab 5 atau chapter 5. Okay, I think that's all. Thank you for your attention. See you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.